Sedikit saja Bapak Ibu sedekah, yang penting ikhlas. Tengok kisah seorang janda kaya yang ditinggal suaminya banyak hartanya. Apalagi tadi saya di lampu merah Ibu, sedih juga saya nengok anak-anak yang seusia kecil-kecil mereka menyodorkan tabung minta-minta. Sedihnya bukan karena apa? Andai saja Allah balik itu anak kita, enggak sedih rasanya, sedih. Anak kita minta-minta di pinggir jalan hanya untuk memenuhi perut sejengkal. Kita yang punya kaya tidur di dalam AC, tidak pernah memperhatikan mereka. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sedekah itu jangan pernah kritik. Kita sedekah 5.000, ih anak siapa itu tadi, gini-gini, jangan. Ibu kasih seorang janda kaya raya, ditinggal suaminya banyak hartanya. Pada malam hari dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, aku ingin bersedekah. Hantarkan seseorang ya Allah yang layak menerima sedekahku ini. Setelah mendekat waktu fajar, waktu subuh, ibu tadi keluar ke teras depan rumahnya, duduk sambil menunggu kira-kira siapa gerangan yang akan lewat dari depan rumahku. Ternyata ada seorang lelaki yang memakai pakaian hitam, baju hitam, celana hitam, sepatu hitam, serba hitam. Ibu itu tak sedikit pun ada rasa takut pada dirinya. Dipanggil pemuda tersebut, wahai anak muda, sini sebentar. Apa Bu? Ini ada rezeki di pagi hari untukmu, ini sedekah untukmu. Terkejut pemuda tadi, dilihatnya wajah ibu tersebut. Dengan gemetar bibirnya, terima kasih Bu. Dia pun menghilang. Besok paginya, ibu tadi belanja ke pasar. Di pasar, ibu mendengar sayup-sayup, ibu-ibu cerita. Tadi pagi sebelum subuh ada maling yang dikasih janda kaya. Bismillahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwal asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan nabiyyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua BKM Badan Kemakmuran Masjid Babus Salam, yang insya Allah selama beliau menjabat jadi BKM, semoga ini kelak menjadi fasilitas beliau, bermula ketika wafatnya dalam keadaan husnul khatimah dan ketika di alam kubur dalam keadaan sendirian ditemani amal ibadah, dan hingga di padang mahsyar nanti amal yang dilakukan ini menjadi saksi nanti di padang mahsyar. Beliau pernah berada di masjid menjabat sebagai ketua BKM yang bermanfaat buat masyarakat banyak, sehingga Masjid Babus Salam ini terus maju ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati juga para panitia, terkhusus channel YouTube yang alhamdulillah sampai detik ini, para pemirsa di mana saja Anda berada, udah masyhur channel ini. Semoga ini juga menjadi fasilitas kita dakwah dalam Islam, yang mana Islam itu tidak akan pernah hilang dari dunia ini. Hanya saja pola pikir, pemahaman demi pemahaman mulai nyeleneh. Pendapat-pendapat baru mulai dapat mengotak-atik keberadaan orang-orang yang menganut agama Islam. Terjadi perpecah belahan, sehingga di dalam kitab Al-Mihal wan Nihal ada 73 golongan umat Islam. Namun
Yang lurus itu cuma satu, ahli sunnah wal jamaah. Namun pada dasarnya 73 ini tetap mengakui mereka tetap benar. Namanya manusia tidak ada disalahkan. Maka oleh karena itu, para pemirsa di mana saja Anda berada yang senantiasa menonton film YouTube channel ini, jangan lupa like and share, juga isi subscribe-nya. Setidaknya dengan jari jemari kita kelak menjadi saksi bahwasanya pernah ada titik kebaikan di layar handphone kita yang kita gunakan untuk terus mensyiarkan agama. Tidak harus yang berdakwah, tidak harus yang buat channel YouTube. Kita yang mengklik oke saja ditonton ribuan orang juga dakwah. Ibu, kalau tidak bisa bangun masjid secara totalitas, ibu beli paku satu saja sudah termasuk orang yang ikut membantu membangun masjid. Maka oleh karena itu, jangan lihat seberapa besar yang kita lakukan, namun seberapa bermanfaatnya waktu kita yang kita manfaatkan. Nah, yang saya hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang alhamdulillah tetap istiqomah. Mak-mak ini memang betul kata ustadz teman saya, memang kalau orang ke masjid rajin mak-mak nih namanya Usman. Bukan Usman bin Affan ya. Ustazah manis. Coba tengok orang rajin perwiritan. Enggak entah kapannya waktu berangkat haji, bu hajah, karena dari pakaiannya. Orang kalau dia pakaiannya baik, orang pasti segan. Makanya kenapa anak perempuan itu dianjurkan menutup auratnya, berpakaian sebaik mungkin, supaya lelaki yang jalang enggak mau dekat-dekat sama dia. Segan. Tapi kalau sudah pakaiannya menunjukkan aurat, sifat sepele itu akan muncul. Menggodalah. Kalau sudah datang goda, dibantu setan, difasilitasi setan itu. Apa fasilitasnya? Nafsu, sehingga kemauan itu ada, dengan kemauan segala cara akan dilakukan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini dapat memberi manfaat bagi diri saya sendiri. Saya belakangan ini Bapak Ibu, setelah saya renungi, memang tema kita malam hari ini 5 perkara dapat menjadi asbab husnul khatimah. Kenapa ini Ustadz sampaikan? Alhamdulillah belakangan ini kami aktif dalam melaksanakan safari subuh. Bapak Ibu, saya berharap dan berkeinginan semoga apa yang saya sampaikan ini saya peroleh nanti di akhirat. Karena di dalam kubur itu tidak enak, Bu. Hidup sendirian. Kalau ada suami bilang, "Dek, aku cinta sama kau, saya hidup semati." Itulah yang terjadi kemarin yang viral itu. Saya hidup semati. Itu pun tidak ada rangkaian awal. Kudrahnya Allah terjadi. Hanya saja kita yang mirisnya, kalau respon kita begitu cepat kepada mereka para artis yang hidup di dunia maya, yang hidup di dunia entertainment, yang begitu kurang masyhur, wafat, media dibanjiri umat Islam untuk mengucapkan kalimat-kalimat duka. Namun Tengku Zulkarnain almarhum wafat, apakah rasa empati itu timbul dari diri kita? Ya Allah, ulama kita wafat. Ulama itu seperti bintang-bintang yang ada di bumi. Mereka memberi pencerahan di bumi ini. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah mereka, tapi jangan kita. Kalau nengok orang salah gitu, biarlah dia, kita jangan. Jangan salahkan dia, karena bisa jadi situasi kondisi berbalik. Prinsip Islam itu tidak menyalahkan, tapi memberi lurus. Bukan begini, tapi baiknya gini. Karena siapapun manusianya, baik orang yang awam, apalagi orang berilmu, paling tak suka dikritik. Makin dikritik, makin menjadi. Tengok bid'ah-bid'ah ini, merajalela terus. Padahal kita sesama umat Islam. Bukan yang orang berjudi di warung kopi dihantamnya. Orang yang solawatan. Wa kullu bid'atin dolalah finnar. Dia pula yang mengatur surga dan neraka. Kenapa bisa begini?
Karena begitulah hari ini ketika kita memiliki sedikit ilmu pengetahuan, kesombongan itu pun akan datang. Karena apa? Syariat terpenuhi, hakikat miskin. Ibadah dilakukan, spiritual lemah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 perkara ini adalah hal yang penting bagi kita semua. Kenapa ini saya sampaikan? Beberapa waktu yang lalu kami sudah mulai aktif safari dakwah subuh, setiap Jumat subuh. Bapak Ibu, hampir rata-rata kalau sholat subuh itu jarang anak gadis sama anak remaja yang datang ke masjid. Kebanyakan yang 3 kalender lagi kira-kira dijemput malaikat Israel. 4 kalender lagi dijemput malaikat Israel. Harusnya mereka inilah cikal bakal pengganti kita. Kalau bukan mereka, siapa lagi nanti yang kita harapkan menggantikan kita? Aset terbaik orang tua itu adalah anaknya. Ketika kita berjumpa dengan saudara yang sudah lama mungkin terpisah, apa yang ditanyakan sahabat kita? Bukan rumah pertama kali. Udah berapa anak bang? Bukan kereta kita yang ditanya. Udah berapa anak kakak? Fasilitas bukan ditanya, tapi berapa jumlah anak kita. Nah, anak yang telah kita diberikan oleh Allah kepada kita, dimintai pertanggungjawaban. Salat subuhkah anak kita setiap harinya? Ibu-ibu, kenapa dalam Islam itu kalau kita masak beras, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena supaya ketika masuknya makanan itu ke dalam tubuh dapat memberi manfaat, semoga anak kita taat ibadah. Kita juga demikian. Mengapa sebelum makan itu Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah. Segala sesuatu perbuatan dimulai dengan nama Allah yang baik. Jangan pula mencuri. Ustaz kata Ustaz itu segala perbuatan dilakukan dengan menyebut nama Allah. Waktu pun pulang dari masjid dipakainya solop yang lagak. Solop Ustaz pula Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak betul. Artinya Bapak Ibu, setiap melakukan sesuatu yang baik, bahkan berpakaian, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum ke tempat tidur, supaya subuh kita terbangun, sebelum amalan zikir, biasakan Bapak Ibu, apalagi emak-emak ini yang biasa mempersiapkan tempat tidur untuk anak dan istri suaminya. Bismillahi Allahu Akbar. Kipaskan pakai kain kita. Bismillahi Allahu Akbar. Mana tahu jin setan tidur-tidur di situ, enggak nampak kita. Tidur kita begitu tidur pas macam orang mati, subuh pun tak terbangun lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Sederhana saja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, 5 perkara yang ingin saya sampaikan. Pertama, jaga dan istiqomah untuk tidak meninggalkan sholat. Kata Rasul, anak yang usia 7 tahun kalau tak sholat, diapakan Ustaz? Dipukul. Tapi jangan pukul dengan batang penyapu. Ibu kena pisum. Pisum masuk penjara. HAM, hak asasi manusia. Lantas bagaimana Ustaz? Dipukul dengan siwak, menandakan nak sholat. Kalau tak sholat, mak berdosa. Ringan memang Ustaz, iya. Tapi pada dasarnya finish nanti akhir dari kehidupan kita su'ul atau husnul khotimah. Ibu hari ini bisa kaya, apakah dapat menjamin kekayaan itu bisa membuat su'ul husnul khotimah? Belum tentu. Yang miskin, apakah dapat menjadi tolak ukur bahwasannya dia akan su'ul khotimah? Belum tentu. Perkara kaya dan miskin tergantung iman yang menyikapi. Yang kaya harta belum tentu bahagia kalau imannya lemah daripada nafsunya. Berapa banyak orang kaya yang terus sibuk mencari harta, tapi berapa banyak orang miskin namun tetap tenang ibadah ke masjid. Yang dicari itu berkahnya. Maka Bapak Ibu, para pemirsa di mana saja Anda berada, penting harus kita upayakan bagaimana meraih ridho dalam setiap perbuatan itu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak pernah salahkan. Mungkin manusia itu khilaf. Ketika azan berkumandang, sibuk waktu, balak 3, balak 2. Karena aku lewat tadi ada pula warung kopi, gue tengok pakai apa namanya itu, balak-balak.
Kenapa la waktu melakukan itu padahal azan berkumandang? Karena waktu lupa 4 hal. Salat itu wajib, fardu ain. Yang fardu kifayah itu mati. Ada orang yang tak wajib salat, Ustaz? Ada. Pertama, orang tertidur. Azan berkumandang, ketika itu dia tak sadar sama sekali. Nikmatnya tidur. Begitu azan berkumandang jam 5 subuh, dia terbangun jam 5:30. Ustaz, bagaimana Ustaz? Lakukan sholat. Kenapa? Karena tidak ada unsur kesengajaan. Yang kedua, yang tidak wajib sholat. Yang boleh ketika sholat itu terundur waktunya ketika tertidur. Yang tidak wajib sholat. Sehat dia, nggak sakit gigi, nggak sakit mata, nggak sakit pinggang. Satu aja sakitnya, jiwanya. Itulah orang gila. Ustadz, jadi orang yang sehat fisik, sehat badan, sehat tubuhnya tak sholat? Bapak yang jawab. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, apakah mereka Ustadz tidak tahu itu salah? Tahu. Siapapun hari ini di luar sana selagi dia muslim ditanya, apakah engkau beriman kepada Allah? Beriman. Tapi apakah engkau yakin kepada Allah? Belum tentu. Maka Rasulullah SAW dahulu sebelum berdakwah secara terang-terangan, akidah dahulu ditanamkan. Iman Rasulullah itu tak pernah pudar kepada Allah. Bapak Ibu, bagaimanapun situasi kondisi kita, syukuri nikmat dari Allah, itu bahagia. Selalu saya sampaikan Bapak Ibu, supaya tenang hati ini, jangan pernah bandingkan sesuatu yang ada pada orang lain dengan apa yang ada pada diri kita. Karena apa? Karena takdir kita tak pernah sama dibuat Allah. Ada yang kaya, bersyukurlah dengan kekayaan. Ada yang miskin, bersyukur dengan kemiskinan. Bisa jadi dengan asbab kemiskinan kita semakin taat sama Allah. Ketika Allah kayakan kita, bisa jadi semakin jauh. Dulu ibu tuh punya kereta, rajin ke masjid. Begitu punya mobil, mau parkir aja mikir ibu tuh. Patah pula nanti kaca spionnya ini 750.000. Nggak jadi bu tuh ke masjid. Betul apa betul? Betul. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting sama adik-adik ini. Tidak terbayangkah ketika jasad kita terbujur kaku, siapa yang pertama kali yang bertanggung jawab? Anak kita. Nah, di dalam kitab Tazkirah Imam Samsuddin Al-Qurtubi, yang lebih baik, utama, afdolnya menyolatkan jenazah yang sudah terbujur kaku, itu dah anaknya, ayahnya, atoknya, keluarganya. Jangan cari ustadz. Keluarga bertanggung jawab. Kenapa? Karena itulah apa yang dapat kita lakukan terakhir kali untuk beliau. Makanya Bapak Ibu, saya pernah habis Jumat dipanggil sama BKM. Ustadz, di luar ada jenazah. Iya Pak, saya tahu. Nanti selesai khotib, selesai tak usah pakai doa Ustadz, langsung aja. Oh iya. Lantas nanti Ustadz jadi imam ya. Ada anaknya Pak? Ada. Laki-laki? Iya. Anaknya aja Pak. Udah nggak usah Ustadz. Di tangan kanannya ada amplop. Saya tahu Bapak Ibu, siapa manusia yang dikasih uang tidak mau. Bilalah jalan dakwah ini hanya tujuan opsinya sebagai uang, sikit kali. Sikit. Kalau hanya sekedar uang yang diharapkan, tidak mengharap ridho dari Allah, berapa besarlah uang itu? Dikasihnya taruh 500.000. Sampai saya ke Mekah 500.000 ini dengan uang belanja langsung berangkat? Tidak. Makanya Bapak Ibu, ketika berbuat kebaikan, jangan pandang nominal kebaikan yang kita lakukan. Maka itu akan dapat merusak hati. Dakwah ini juga demikian. Bervariasi Bapak Ibu. Bervariasi. Nah, adik-adik remaja kita ini, bina baik-baik. Kalau dia sholat, ibu tidak tinggalkan harta, insya Allah. Allah akan jaga dia. Allah akan lindungi dia. Allah akan arahkan dia ke tempat yang baik. Tapi kalau ibu tinggalkan harta, dia tak ke masjid. Dia tidak sholat.
Maka yakin dan percayalah ibu, mendoakan ibu pun lupa dia. Karena orang yang ke masjid itu senantiasa berzikir kepada Allah. Oleh karenanya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama kali menyebabkan kita dapat husnul khotimah, jangan pernah tinggalkan sholat. Penting sholat itu. Di dalam fikih Arsyad Talib Lubis, rukun sholat yang ketiga, pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Kenapa dimasukkan berdiri bagi yang mampu, Ustaz? Ternyata kalau tak mampu berdiri, duduk. Ada alasan lagi orang yang pincang, tidak duduk. Ustaz, duduk pun tak bisa, berbaring. Ada alasan lagi yang tak sholat. Ada Ustaz, berbaring pun tak sanggup lagi untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat untuk melaksanakan sholat. Isyarat dengan mata. Isyarat pun dah berat, sakit mata pula waktu Ustaz. Parah betul penyakitnya. Isyarat dengan hati. Isyarat dengan hati pun tak bisa juga Ustaz. Nah, sholatkanlah waktu. Iya, betapa pentingnya sholat itu Bapak Ibu. Tapi banyak orang yang tidak menganggap penting. Karena apa? Mereka belum tahu kebutuhan itu. Berapa banyak negara-negara yang maju dengan ekonominya, sejahtera dengan finansialnya. Tapi banyak yang bunuh diri. Kenapa? Spiritualnya lemah. Maaf ya Bapak Ibu. Kira-kira yang kebanyakan membegal itu kakek-kakek atau anak remaja? Anak remaja. Kalau anak remaja itu kita arahkan ke masjid, kira-kira mau nggak orang itu membegal? Apalagi rajin mengaji begini, ha? Nanti ada pula kuisnya nih adik-adik. Allah, alhamdulillah lah. Bersyukurlah sama pengurus panitia. Ada pula disiapkan. Karena itu memancing adik-adik supaya tetap mengaji. Mengajilah. Orang kampung kami bilang dulu, Bu, Bunda, apa itu? Apa itu Ustaz? Orang kampung kami bilang, kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, sudah tua terobah tidak. Kalau kecil dibiasakan ke masjid macam ini, besar nanti terbawa-bawa. Begitu azan berkumandang, dibelokkannya saja itu keretanya itu. Udah terbawa-bawa, terbiasa. Kalau tua, asal dengar azan udah ke masjid aja waktu. Tapi sama juga, kalau kecil tak dibiasakan ke masjid, besar pun terbawa-bawa. Kemana biasa dibawa emaknya dulu? Ke mall. Kemana biasa dibawa emaknya? Ke supermarket yang sifatnya belanja, happy-happy dan lain sebagainya. Dia merasa itu lebih nyaman bagi dirinya. Tapi anak-anak yang senantiasa dibawa ke masjid untuk melaksanakan sholat, kenyamanan itu pun akan tertanam pada dirinya sehingga mendarah daging dalam hidupnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, perkara yang harus kita jaga, aqimus shalah. Jaga sholat. Adik-adik saya yakin dan percaya, berjanjilah pada diri sendiri, mulai besok subuh minta banguni sama mama. Mau? Minta banguni sama mama supaya subuh dibanguni. Ma, besok banguni aku subuh. Supaya sholat ke masjid. Mau adik-adik? Subuh pun ada kuisnya. Pokoknya datang. Apa kuisnya? Malaikat nanti yang memberi. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan ya Allah. Pertama, perkara yang harus kita jaga dalam hidup ini adalah sholat. Yang kedua, baca Al-Quran. Saya Bapak Ibu, semenjak tahu amalan ini tahadus min ni'mah. Sesenang dengan amalan ini. Walau satu halaman kita baca, keluar dari rumah, insya Allah, orang yang baca Al-Quran itu, dijaga Allah lisannya. Cobalah Bapak Ibu perhatikan, saat laki-laki menangis, yang dipejamkannya apanya? Matanya. Karena pada dasarnya, laki-laki itu dosanya lebih banyak di matanya. Asal nengok bini orang, senang dia. Nengok bininya, redup matanya. Asal nengok cewek cantik, ceria matanya. Asal nengok istrinya, mengantuk bawaannya. Kenapa? Karena ini tadi Bapak Ibu, bundaku, kita kalau sudah menikah tetap dianjurkan untuk bersolek, tetap cantik. Biasakan aja begincu. MS Glow kan sekarang sudah ada 240.000. Betul bapak-bapak, bapak-bapak pun jangan pelit kali. Belikanlah ibu itu. Kalau 240.000 enggak sampainya 10.000 sehari.
Belikanlah supaya bini kita cantik. Jangan nengok bini cantik, bini orang cantik, senang kita. Bini kita jelek, lemas kita, salah kita. Kalau pengen istri cantik, kasih modal dong. Betul kan ibu-ibu? Betul. Beli gincu. Datang suami, sambut dengan senyuman. Bang, selamat berangkat kerja ya. Ya. Bahagia itu sederhana ketika kita dapat mensyukuri sesuatu apa yang ada. Enggak bisa beli MS Glow, Ustaz. Udahlah, yang KW-KW pun jadilah. Udah parah kali enggak ada. Tanah liat itu dijemur. Ketawa ibu itu. Bedak putih. Ketika suami kita bertanya, ini bedak apa, Dek? Inilah bedak sakratul maut itu, Bang. Kenapa? Belum lagi aku mati udah bawa tanah. Bedak ibu itu dari tanah. Nah, walaupun kita sudah tua, tetaplah cantik. Apalagi sekarang, ibu-ibu yang punya handphone, jangan terlalu larut di dalam media. Karena media ini mendekatkan yang jauh jadi dekat. Sampai mohon maaf Bapak Ibu ya, dosa yang baru lagi timbul ini. Apa dosa yang baru? Seorang istri lalai dengan handphonenya sehingga melupakan kewajibannya pada istrinya, pada suaminya. Berdosa kita itu. Dek. Tapi kita sibuk dengan handphone, maka berdosa kita Bapak Ibu. Makanya bagi ibu-ibu ini. Nah, apa yang kita jaga Ustadz? Jaga yang nomor 2. Baca Quran selalu. Seorang laki-laki ketika dia menyesal dengan perbuatannya, menangis, dipicingkannya matanya, dipejamkannya matanya. Kenapa? Karena dia sadar dosa yang paling banyak itu ini, mata. Betul itu ibu, bagi yang sudah menikah lagi. Memang pernah dulu Ustaz Susanto yang ceramah di sini. Setan dasim itu memang betul. Banyak kali setan yang menggoda kita, bagaimana supaya keluarga itu pecah. Tapi ingat, ketika iman landasan dalam kehidupan, apapun persoalan hidup itu tidak akan terjadi. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan adalah berupayalah sebaik mungkin jangan sampai ibadah salat dan baca Quran tidak dapat kita aplikasikan dalam kehidupan. Baca Quran itu, habis bangun subuh baca Quran. Udah mau baca Quran, mau tidur. Karena dengan baca Quran, lisan akan terjaga. Diri kita sebelum baca Quran, otomatis dalam keadaan suci. Kalau sudah suci, maka insya Allah, cek, tes. Kalau dalam keadaan suci, saya tetap lanjut saja. Karena takut mengecewakan para pemirsa di mana saja Anda berada. YouTube channel, teruslah berkembang. Karena saya udah menengok YouTube ini luar biasa. Udah banyak ribuan yang like dan saya tonton kadang iklan-iklan terus. Semakin banyak iklannya, semakin banyak sponsornya. Semakin banyak sponsornya, semakin banyak melihatnya. Nah, kita berharap seluruh kita yang ada di masjid ini berkat channel YouTube ini berangkat haji. Amin. Semoga dengan keberhasilan YouTube channel ini kita semua berangkat umroh, diberangkatkan dari YouTube. Amin. Nah, ditengok publik ini Bapak Ibu. Saya belakangan entah kenapa rindu kali dengan Baitullah. Rindu kali. Pengen rasanya. Iya, entah kenapa Bapak Ibu. Rindulah dengan Baitullah. Sesekali bertalbiyah di dalam rumah. Labbaik Allahumma labbaik. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Allah. Terbayang. Labbaik Allahumma labbaik. Kita terbayangnya sosok yang seperti kita, yang bukan siapa-siapa, bisa disampaikan Allah ke Baitullah. Pilihan Allah itu semua Bapak Ibu. Banyak orang miskin guru mengaji berangkat ke Baitullah, tapi banyak para pengusaha, penguasa tidak berangkat ke Baitullah. Nah, yang kedua, jaga dan istiqomah baca Quran. Setidaknya ada amalan yang kita jaga. Baca Quran Bapak Ibu, kalau pengen rezeki kita lancar, baca surah Al-Waqiah. Mak-mak, saran saya, kalau ibu rumah tangga, banyak-banyak baca surah Al-Waqiah. Udah tiap pagi, alhamdulillah, rajin kali Bu itu. Amalkan ini Bu. Bunda-bunda amalkan. Apalagi Ustadz, kalau pengen hidup kita berkah, banyak-banyak baca surah Al-Muluk. Kalau pengen disenangi orang,
banyak-banyak baca surah Ar-Rahman. Kalau pengen hati tentram, banyak-banyak baca Yasin. Tengok bapak-bapak, lebih banyak diam atau lebih banyak bicara kalau dalam rumah? Karena bapak-bapak rajin wirid tiap malam Jumat. Walaupun ditanya, hafal bapak wirid? Tidak. Berapa puluh tahun bapak udah wirid? 30 tahun. Tapi tak hafal waktu tentang baca Yasin, surat Yasin. Tapi ingat, orang yang senantiasa mengamalkan membaca Yasin, tenang hatinya. Maka oleh karena itu, ketika kita merasa dalam keadaan gundah, banyak-banyak baca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran itu obat. Semua penyakit, iya. Apa itu Ustaz? Penyakit hati. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Selalu membandingkan apa yang ada pada orang lain dengan apa yang ada pada diri kita. Tidak tenang itu Bapak Ibu. Orang punya mobil, kita punya kereta. Kapan aku punya mobil? Ya Allah, parah kali lah engkau ya Allah. Tidak, Allah tak pernah parah. Kita yang selalu parah. Disuruh sholat wajib aja kita laksanakan. Wal fajr, demi waktu fajar. Was subhi idza tanaffas, demi waktu subuh. Tidurnya kita. Wad duha, demi waktu duha. Nah Bapak Ibu, kalau ingin ada perubahan, jangan hanya memadakan sholat 5 waktu, tapi tambah amal ibadah sholat kita. Pertama sholat, yang kedua baca Quran. Insya Allah perlahan-perlahan Allah akan perbaiki akhlak kita. Perlahan Allah akan perbaiki pandangan kita. Dan perlahan Allah akan perbaiki keluarga kita. Sholat, baca Quran. Yang ketiga apa Ustaz? Silaturahim. Saya selalu sampaikan Bapak Ibu, tidak peduli di kalangan orang kaya, saya selalu sampaikan, bapak-bapak yang hari ini duduk di kursi mewah, keluar dari AC, masuk ke dalam AC, ketahuilah, pernah tidak terbayang kalau tukang gali kubur menginjak-injak di atas jenazah bapak. Coba kita perhatikan, semulia-mulianya manusia, apakah sahabat satu kantor yang akan berperan ketika mayit dalam keadaan ingin dimasukkan ke liang lahat? Tidak. Baju dinasnya yang jaganya, kotor nanti. Wah, ini kepala kita di kantor ini, direktur kita ini. Ndaklah kau aja yang turun, katanya ke tukang gali kubur. Ndak mau orang itu turun. Inilah kawan akrab. Makanya silaturahim itu jangan pilih-pilih. Apalagi perwitan bapak-bapak. Tiba ditahu makanannya enak, datang rame. Berapa anggota kita semua, tengok absen, hadir semua, 30 orang. Tiba tukang becak yang menarik arisan, malam wirid, sunyi datang. Yang datang 7 orang. Itu pun udah 2 kalender lagi. Karena takut waktu nanti wafat tak ada yang datang. Datang orang tuh, kok 7 orang, kemana 23 lagi? Iya Wak, masing-masing sibuk, katanya hujan lebat depan rumahnya. Oh, hujan di sana ya, padahal dekat-dekatnya rumah orang tuh. Ada saja alasan. Karena tahu dia, awak nih palingan lontongnya ini nanti. Tak macam sate. Karena orientasi silaturahimnya makanan. Makanya Bapak Ibu yang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jalinlah silaturahim tanpa memandang status. Kita tidak tahu, bisa jadi orang yang jauh hari ini dekat ketika kita wafat, orang yang dekat hari ini bisa jauh saat kita wafat. Bahkan tidak ada jaminan seorang istri sama suami ketika istrinya sedang sakit bisa berada bersama dirinya. Kalau sehat bisa jadi, kenapa? Lantaran karena pekerjaan bisa jadi. Suami keluar kota, istri lagi sakit, sakratul maut, meninggal. Bukan suaminya yang di sampingnya, tapi orang lain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jalinlah hubungan silaturahim. Insya Allah siapapun nanti yang kita dekati, baik dengan kita, berikan kebaikan dengan orang lain. Ingat, silaturahim ini menjaganya, jaga mata dan jaga lisan. Bapak Ibu, kalau tengok manusia itu buruk semua kalau matanya macam lalat. Kalau matanya seperti lalat, nengok yang busuk-busuk aja dari orang. Tapi kalau matanya seperti lebah, pasti nengok yang manis. Mengambil yang manis dan membuahkan yang manis. Sehingga jadi obat, madu. Itu baru madu asli. Kenapa? Diambilnya yang manis, dikeluarkannya yang manis, dan terjadi sesuatu yang manis bisa menjadi obat, madu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana sebaik mungkin tak pun kita semanis madu, semanis gula.
jadilah. Karena kalau gula sampai kapanpun tak bisa ditinggalkan orang walaupun sakit gula. Suaminya sakit gula, bininya kan tak sakit gula, minum teh manis juga. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya hanya ingin sampaikan bahwasanya jagalah dan istiqomahlah amalan yang ketiga, silaturahim tanpa memandang status. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, apa itu Ustaz? Ini yang paling berat. Berat bagi orang pelit. Sedekah. Ustaz tidak banyak mengeluarkan dalil hari ini. Karena saya selalu tonton YouTube ini, ustaz-ustaz kondang di sini, ustaz-ustaz hebat di sini. Nah, saya hanya ingin mengatakan amalan-amalan saja. Sedekah itu Bapak Ibu, di berbagai hadis, di berbagai ayat suci Al-Quran, bahkan orang yang sudah wafat, mereka ingin fa'asaddaqa, bersedekah. Tapi orang pelit, orang hidup, tak mau bersedekah. Orang mati mau sedekah. Inilah serba terbalik. Dulu, positif itu yang paling bagus. Sekarang positif ditakuti orang. Asal batu uatu. Positif. Takut orang. Jangan dulu wak bertamu ke rumah ya wak. Minta izin aku wak. Serba terbalik. Artinya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sedekah itu harus dibiasakan. Supaya menjadi kenyamanan dalam hidup kita. Kenapa saya sampaikan ini? Sedekah itu bukan perkara kayanya, tapi perkara mampunya dan maunya. Bapak Ibu tak perlu sedekah harus banyak. Sedikit saja Bapak Ibu sedekah. Yang penting ikhlas. Tengok kisah seorang janda kaya yang ditinggal suaminya banyak hartanya. Apalagi tadi saya di lampu merah Ibu. Sedih juga saya nengok anak-anak yang seusia kecil-kecil mereka menyodorkan tabung minta-minta. Sedihnya bukan karena apa. Andai saja Allah balik itu anak kita. Tidak sedih rasanya. Sedih. Anak kita minta-minta di pinggir jalan. Hanya untuk memenuhi perut sejengkal. Kita yang punya kaya tidur di dalam AC. Tidak pernah memperhatikan mereka. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Sedekah itu jangan pernah kritik. Kita sedekah 5.000. Anak siapa itu tadi? Gini-gini. Jangan. Ibu kasih seorang janda kaya raya ditinggal suaminya banyak hartanya. Pada malam hari dia bermunajat kepada Allah. Ya Allah, aku ingin bersedekah. Hantarkan seseorang ya Allah yang layak menerima sedekahku ini. Setelah mendekat waktu fajar, waktu subuh, ibu tadi keluar ke teras depan rumahnya, duduk sambil menunggu kira-kira siapa gerangan yang akan lewat dari depan rumahku. Ternyata ada seorang lelaki yang memakai pakaian hitam, baju hitam, celana hitam, sepatu hitam, serba hitam. Ibu itu tak sedikit pun ada rasa takut pada dirinya. Dipanggil pemuda tersebut, wahai anak muda, sini sebentar. Apa Bu? Ini ada rezeki di pagi hari untukmu, ini sedekah untukmu. Terkejut pemuda tadi. Dilihatnya wajah ibu tersebut. Dengan gemetar bibirnya, terima kasih Bu. Dia pun menghilang. Besok paginya, ibu tadi belanja ke pasar. Di pasar, ibu mendengar sayup-sayup, ibu-ibu cerita. Tadi pagi sebelum subuh ada maling yang dikasih janda kaya sedekah. Terkejut ibu itu. Wah, ternyata yang tadi pagi itu adalah maling. Malamnya munajat lagi ibu itu. Ya Allah, mungkin tadi malam, mungkin semalam pagi itu orang tidak tepat ya Allah. Kasih orang yang tepat ya Allah. Aku ingin sedekah. Selesai itu, ibu tadi keluar lagi menjelang subuh. Di depan rumah, dilihatnya seorang perempuan lewat dengan pakaian seksi. Dia tidak peduli, dipanggilnya perempuan tadi. Bu, sini bentar, seksi. Sini bentar. Dipanggil, perempuan tadi pun merasa heran. Siapa ibu ini? Apa kata ibu tersebut? Ini rezeki di pagi hari untukmu, ini sedekah untukmu. Dengan lisan gemetar, dia ucapkan, terima kasih Bu. Perempuan tadi pun pergi. Sayup-sayup besok pagi ibu tadi belanja lagi ke pasar. Didengar lagi kata-kata dari ibu-ibu. Tadi pagi menjelang subuh ada seorang pelacur dikasih sedekah dari janda kaya. Terkejut ibu itu. Wah, berarti yang tadi ku kasih sedekah itu adalah pelacur. Malamnya munajat lagi, sedekah gitu. Apapun kata orang kerjakan aja.
Bu, yang ibu kasih tadi kayaknya ayahnya. Nggak peduli, kasih aja. Kalau sudah kita keluarkan, itu bukan urusan kita. Mau dia kaya, mau dia miskin, terserah. Yang penting sedekah udah kita keluarkan. Allah telah mencatat. 2 malaikat tiap pagi itu turun. Menyaksikan kalau yang dermawan, rajin sedekah, didoakan malaikat. Ya Allah, mudahkan urusannya, tambahkan rezekinya. Bagi orang yang pelit, didoakan malaikat juga. Ya Allah, persulit urusannya dan payahkan rezekinya. Makanya sedekah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan ya Allah, pada pagi yang ketiga, sebelum menjelang subuh, ibu tadi pun keluar. Ya Allah, semoga ini orang yang tepat. Lewat bapak-bapak memakai pakaian rapi. Setelah itu bapak tersebut dipanggil. Pak, sini bentar. Dikasih oleh ibu tadi, ini sedekah rezeki bapak di pagi hari. Hadiah untuk bapak. Bapak tersebut melihat wajah ibu, terkejut dia. Dia pun mengucapkan terima kasih dan pergi. Keesokan harinya, ibu tersebut mendengar perbincangan ibu-ibu di pasar. Bahwasanya tadi pagi sebelum subuh, ada orang kaya raya tapi pelit, dikasih sedekah. Kalau kita bayang-bayangkan ini, susah kita bersedekah itu. Tidak jadi bersedekah. Tapi apa yang terjadi? Ketulusan dan keikhlasan ibu tersebut menghantarkannya ke dalam surga. Saat dia masuk ke dalam surga, dia bertanya, bahwasanya amal saya sedikit, ibadah saya sedikit, dosa saya miliaran, amal receh, tapi kok bisa masuk ke dalam surga? Ternyata seorang pencuri yang pertama kali diberi sedekah. Setelah ibu tadi memberi sedekah, apa kata pencuri? Mulai detik ini, aku berhenti mencuri. Dan uang ini kupergunakan untuk usaha, sehingga aku tak lagi mencuri dengan hal yang demikian. Karena sebab dari sedekah ibu tersebut, digunakannya uangnya. Makanya mengkasih itu jangan sedikit. Ini kasih 5.000, jangan lagi kau minta-minta ya dek, 5.000. Belinya ayam penyet 10.000, terutang dia lagi. Kasihlah agak banyak sedikit, kasih 5 juta, ini 5 juta untuk kau dek ya. Jangan kau minta-minta lagi. Yakin saya tak minta itu 3 bulan. Habis pula stok minta lagi lah dia. Kalau kita ingin berbaik, jangan kasih sedikit. Makanya kenapa di kota Impak itu selalu perang. Perangnya cemana Ustaz? Kelenteng, keluntung. Di dalam masjid pun ada rusuh. Karena yang masuk kota Impak itu duit parang. Yang begini ya, duit parang. Itu uang 2.000. Asal masuk uang parang. Harusnya masuk masjid berapa Ustaz? Yang sudah pakai peci, pakai pakaian rapi. Uang 100.000. Tapi jarang itu. Jarang itu datang ke masjid. Karena sayang kali ke masjid. Tapi kalau ke tukang-tukang ponsel, banyak itu. Beli paket 70.000, beli apa, yang pokoknya untuk yang begitu-gitulah. Asal habis paket, ganti. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, keluarkanlah sedekah. Banyak hadis yang menyokong kita supaya sedekah. Bahkan di dalam kitab Mukhtarul Hadis dikatakan bahwasanya ada 7 macam golongan orang yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Orang yang bersedekah. Maka mulai hari ini amalkanlah sedekah walaupun uang parang. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini amalan yang kelima. Kenapa Ustaz sampaikan husnul khotimah? Bapak Ibu, kita hidup ini yang kita cari bukan ketenangan di dunia saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita baik, di akhirat juga baik. Bagaimana hidup kita di akhirat baik ketika di dunia tidak baik? Hidup kita sebentar di dunia ini, tapi menentukan kehidupan kita nanti di akhirat selama-lamanya. Lihat, perhatikan bagaimana Rasulullah. Ternyata Bapak Ibu, enaknya memang membaca itu. Kemarin saya baca buku ini, ringkasan sejarah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Saya mau tanya sama emak-emak. Dalam sejarah, manusia yang disembelih setelah Ismail siapa setahu Bunda? Setelah Nabi Ismail siapa yang disembelih? Jarang memang dibahas itu. Setelah Nabi Ismail, kan dalam sejarah Islam bahwasanya yang mau disembelih diganti jadi kibas itu adalah Ismail. Ternyata ketika saya baca dalam buku ini, manusia yang ingin disembelih yang kedua kali adalah Abdullah, ayahnya baginda Rasulullah. Para pemirsa di mana saja Anda berada, bila saya salah dan khilaf tolong kritik, tapi dengan catatan saya juga punya referensi. Abdul Muthalib bahwasanya bernazar
Abdul Muthalib itu disegani orang kaum Quraisy. Karena apa? Wibawa dan kekayaannya. Atoknya Rasulullah, Abdul Muthalib disegani. Nah, Abdul Muthalib bernazar, apabila saya memiliki 10 anak laki-laki, maka akan kusembelih 1. Nah, ketika itu apa yang terjadi? Doanya diijabah oleh Allah. Dan yang ketika itu ingin disembelih adalah Abdullah. Apa kata kaum Quraisy? Jangan lakukan itu. Kalau sempat engkau sembelih ini Abdullah, maka akan terjadi tradisi bangsa Arab menyembelih anak. Lantas bagaimana? Orang dulu karena berimannya kuat dengan Allah, luar biasa dahsyatnya, sedekah itu tidak mikir miskin. Kita sedekah takut miskin. Kalau dulu orang sedekah nggak mikir miskin. Tapi orang sekarang sedekah takut miskin. Ternyata ada di dalam kitab Tazkirah Imam Syamsuddin Al-Qurtubi ada riwayat menceritakan bahwasanya Allah akan turunkan 14 bencana. Salah satu di antara penyebabnya orang-orang kaya tak mau bayar zakat. Kenapa? Karena merasa rugi. Kalau orang-orang kaya itu keluarkan zakat semua, tidak ada anak yang minta-minta. Miliaran gaji orang tuh. Gaji orang-orang itulah yang pejabat-pejabat tuh. Ratusan juta. Kalau keluarkan zakat pada orang-orang yang di pinggir jalan itu, apa tak luar biasa? Orang-orang di masjid begini dikasih. Pasti tidak ada lagi cerita yang mengeluh. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa saya sampaikan demikian? Karena itulah pentingnya. Nah, apa ketika itu? Jangan sampai tradisi penyembelihan ini terjadi. Kita undi setiap putaran 10 ekor onta. Maka dibuatlah undian nama Abdullah dan 10 ekor onta. Diputar. Anak panah tertuju kepada Abdullah. Putaran kedua ditambah 10 ekor lagi onta. Diputar lagi, tepat juga pada anak panah nama Abdullah. Diputar lagi, setiap kali putaran, 1 kali putaran 10 ekor onta. Hingga terjumlah 100 ekor onta, diputar barulah anak panah menuju onta. Sehingga disembelihlah ketika itu onta, tidak jadi disembelih Abdullah. Maka kalau ada dalam sejarah nanti ditanya, siapa manusia yang kedua yang ingin disembelih adalah Abdullah. Putranya Abdul Muthalib, ayahnya baginda Rasulullah. Kenapa kita harus santun dengan anak yatim, peduli sama anak yatim? Rasulullah 3 bulan ketika Abdullah meninggal, apakah Rasulullah pernah berjumpa dengan ayahnya? Tidak. Makanya di dalam surah Al-Maun dikatakan orang yang pendusta terhadap agamanya itu adalah mereka yang tak peduli sama anak yatim, tak peduli sama fakir miskin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kelima yang ingin saya pesankan bahwasanya biarlah hidup sederhana tapi halal datangnya. Bapak-bapak, tanggung jawab kita tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Para pemirsa di mana saja Anda berada, kaya pun kita, kalau dari cara yang haram tetap tidak berkah. Tidak berkah Pak, kalau dari yang haram. Berkah itu sebentar. Berkahnya di mana Ustaz? Tak ada yang berkah kalau yang haram. Maka oleh karena itu 5 perkara ini dapat menyebabkan husnul khotimah. Bagaimana salah satu? Ada beberapa ciri-ciri orang husnul khotimah Ustaz. Iya, salah satu di antaranya berkeringat saat sakaratul maut. Yang kedua, menetes air matanya. Dalam riwayat Tirmizi yang saya lihat, menetes air matanya, basah dia, menangis dia Bapak Ibu. Yang ketiga, berair dari lubang hidungnya. Tapi ada juga yang suul khotimah, lebam tubuhnya mengeluarkan buih dari mulutnya. Allah tampakkan azab itu. Makanya finish kita nanti sakaratul maut. Ngapain kita datang ke masjid? Karena kita tahu finish kita nanti akhirnya baik. Itulah yang kita harapkan. Berapa banyak orang yang mati dalam keadaan tidak baik. Ada yang terjadi sesuatu lah sebelum mati. Ada saja penyakit yang menimpa dirinya. Orang yang beriman, ia jadikan ini sebagai pengikis dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Semoga dengan sakit yang dialaminya, Allah hapuskan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Tapi ada yang tidak.
tidak sakit, pakai wudu, pulang sholat, meninggal. Itulah yang kita harapkan. Saya terus terang kalau begitu meninggalnya mau saya Bapak Ibu. Habis sholat, lagi zikir, mengantuk, tidur terus. Itulah yang saya harapkan. Enak begitu Ustaz, enak. Tidak memberatkan ahli bait, tidak memberatkan keluarga. Ini mohon maaf, kalau sudah datangnya yang haram, mohon maaf Bapak Ibu, tukang becak keseleo pinggangnya cukup 50.000 berkusuk sehat. Bapak tuh keseleo pinggangnya ke Penang habis 100 juta baru sehat. Penyakitnya sama, tapi kenapa cara kesembuhannya berbeda? Bisa jadi asbab datangnya harta tidak dari jalan yang Allah ridhoi. Kalau sesuatu yang haram, maka sulit untuk datang ke majelis taklim. Saya Bapak Ibu pertama kali mengikuti Darus Sofa di Pondok Pesantren Al-Bushra di Krakatau. Kiai Mufti bilang gini, tidak ada pejabat yang datang ke majelis ini. Kenapa? Tidak tahu kenapa. Tidak ada orang yang makan haram datang ke majelis ini. Karena orang yang makan haram payah kali datang ke majelis. Kalau orang yang makan haram payah kali datang ke majelis, terkejut saya mendengar beliau. Padahal masuk ke YouTube. Iya pula, betul juga kalau kita renungi. Maka Bapak Ibu pesankan sama suami kita, biar sederhana. Yang penting halal datangnya. Apalah artinya kita punya miliaran harta, tapi batin kita tak pernah tenang dibuatnya. Apalah artinya kita memiliki miliaran harta, tapi kita pun tidur tidak nyenyak dibuatnya. Maka biarlah sederhana. Setidaknya kesederhanaan itu membuat kita lebih dermawan jadi manusia. Setidaknya dengan kedermawanan itu menjadi kita lebih baik ke depannya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian setiap manusia pasti merasainya. Yang kita khawatirkan amal kita nanti bukanlah amal yang baik ketika dia dalam kubur, sebab manusia itu nanti ketika masuk ke dalam kubur, amalnya lah yang akan menemaninya. Ketika dia mati dalam keadaan baik, membawa amal yang banyak, seorang pemuda akan datang pada dirinya. Man anta? Siapa engkau? Ana amaluhu fid dunya. Akulah amalmu selama di dunia. Bila amalnya selama di dunia dam batu, maka ketika itu pun man anta, datang seorang laki-laki pemuda yang hitam gelap gulita, macam mata apa itulah dam batu tu. Man anta? Ana amaluhu fid dunya. Akulah amal engkau selama di dunia. Takut, menyeramkan, mengkhawatirkan luar biasa kalau amalnya buruk selama hidup di dunia. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan pesan yang 5 ini dapat kita amalkan dalam kehidupan. Terlebih penting, sering-seringlah membaca Al-Quran. Ajak anak-anak kita ini, setidaknya dengan kita tinggalkan bekal 5 perkara ini, mereka dapat menjadi anak yang soleh sebagaimana yang diharapkan kata baginda Rasul, wa walidin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang dapat mendoakan kedua orang tuanya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini pembuka dari saya. Mohon maaf tidak terlalu banyak dalil yang saya umbar. Saya hanya ingin menyampaikan amal saja. 5 perkara ini wajib kita baca, kita jaga. Salat, sedekah, salat, baca Quran, silaturahim, sedekah, dan jangan masukkan sesuatu yang haram ke dalam tubuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, mungkin ada ya bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, tanyalah. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak,